karena ini sudah banyak yang bertanya, yaitu dari saudara Hanif Hardianto yang menyampaikan pertanyaan. Saudara Hanif Hardianto, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Izin bertanya, Prof. Ini sudah saya tulis, Prof, di kolom chat. Saya bacakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator, perkenalkan nama saya Hanif Hardianto. Izin bertanya. Yang pertama, terkait dengan masa jabatan ini, Prof. Yang ingin saya tanyakan itu adalah dasar filosofis yang dijadikan dasar untuk penetapan masa jabatan untuk pejabat negara yang dipilih melalui pemilu itu apa ya, Prof? Kemudian yang kedua, itu kita sudah sepakat apabila pejabat negara itu tidak dibatasi untuk jangka waktu jabatannya, maka akan terjadi abuse of power. Nah, menurut pendapat dari Prof. Jimli, bagaimana apabila terdapat pimpinan pejabat negara yang memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dan dipercaya oleh rakyat, sehingga apabila dibatasi dengan jangka waktu, kalau semisal proses pemilihannya melalui pemilu itu 5 tahunan, itu akan terganggu program-programnya. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang terakhir, Prof, ini dapat kita pahami bahwa masa jabatan pejabat negara itu yang dipilih tidak karena proses pemilu, maka tidak perlu mengikuti dinamika politik, yaitu 5 tahunan. Nah, akan tetapi asumsi saya, Prof, apabila diperbolehkan berpendapat, pada akhir-akhir ini lembaga-lembaga yang independen atau lembaga-lembaga yang tidak dipilih melalui proses pemilu, pada proses di dalamnya, itu terdapat politik praktis yang mempengaruhinya, Prof. Nah, itu bagaimana pendapat dari Prof. Jimli? Terima kasih, Prof. Jimli. Semoga Prof. Jimli sehat selalu, Prof. Dan selalu mencerahkan untuk kita-kita yang haus akan ilmu dari Prof. Jimli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hanif Hardianto. Prof, ada 3 pertanyaan dari saudara Hanif Hardianto. Yang pertama yaitu terkait dengan dasar filosofis pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara, kemudian juga terkait dengan abuse of power dari pimpinan lembaga negara, tetapi karena dia sebenarnya punya integritas, tapi karena tidak dibatasi sehingga nanti terjadi abuse of power. Padahal dia sebenarnya integritas dan itu kalau tidak dibatasi sebenarnya tidak masalah karena orang itu berintegritas. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga negara independen yang pengisian jabatannya tidak melalui pemilu itu banyak juga terkait dengan politik ada atau pengaruh-pengaruh dari politik. Silakan Prof untuk diberikan tanggapan. Ya, secara filosofis para filosof tentang kekuasaan sudah ya seperti tercermin dalam istilah yang selalu dikutip dari apa namanya, ya Allah, tua ini sering lupa. Jadi power tends to corrupt, ya, absolute power corrupts absolutely. Lord Jadi Acton, Prof. Lord Acton. Nah, jadi kekuasaan itu secara alamiah punya nalurinya. Nalurinya itu untuk abuse, ya, bahasa lainnya corruption gitu. Jadi corruption dalam arti luas, bukan hanya apa namanya, korupsi uang, bukan, tapi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, ya, sewenang-wenang bahasa lainnya. Jadi power tends to corrupt. Kekuasaan itu dalam dirinya itu ada naluri untuk apa namanya, sewenang-wenang begitu. Dan kalau dia itu korupnya itu apa mutlak, ya, jadi kesewenang-wenangannya jadi mutlak juga. Itu adalah temuan alamiah. Itu sunatullah juga, itu temuan dalam sejarah umat manusia. Ya, Lord Acton itu mewakili kita semua menjelaskan yang namanya kekuasaan. Nah, karena itu ya kekuasaan itu perlu diatur, maka muncul apa namanya, paham tentang negara hukum. Kalau saudara baca Apedaise, apa itu negara hukum? Itu the rule of law, not of man. Jadi pemerintahan itu oleh aturan, bukan oleh orang.
Nah, ini sebenarnya persis seperti dalam Islam. Dalam Al-Quran, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Jadi sesama makhluk, sesama manusia, tidak boleh ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau gitu apa? Ya, yang kita taati itu adalah Al-Quran, bukan orang. Atasan kita itu sistem nilai. Itu maka doa kita kepada Allah kalau kita baca Quran atau mendengar Al-Quran dibacakan, Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana. Ya kan? Waja'alhu lana imaman wa nuro wa huda wa rahmah. Kan gitu. Jadi ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam bagiku. Nah, coba lihat. Imam kita itu bukan Rasulullah. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Tapi imam gitu dalam Al-Quran disebut Al-Quran. Nah, gitu loh. Nah, ini persis seperti yang digambarkan oleh Apidaisi. The rule of law, not of man. Pemerintahan itu oleh aturan, bukan oleh orang. Jadi kalau ada atasan kita memerintahkan kepada kita, tapi kita tahu bahwa ini melanggar undang-undang, ya enggak wajib ditaati. Nah, kita harus kasih masukan, Pak, jangan begini, Pak. Tapi jangan juga mentang-mentang sudah mendengar ceramah saya, menurut Pak Jimli atasan saya bukan Bapak. Atasan saya adalah aturan. Jangan begitu, nanti saudara dipecat. Ya, ini kan soal komunikasi, cara ngomong. Ya, tapi prinsip dalam diri kita itu harus punya keyakinan bahwa atasan saya adalah aturan, bukan orang. Nah, itulah the rule of law, not of man. Nah, cuma di dalam penjelasan undang-undang dasar kita, itu kan sering kalau orang-orang lama dulu, guru besar yang senior-senior, mengutamakan orang daripada aturan. Jadi, itu ditulis oleh Supomo, ya kan? Sebaik-baiknya orang, akhirnya sebaik-baiknya aturan, akhirnya terpulang kepada manusianya. Kan gitu. Maka kita berkesimpulan, ya kualitas manusianya itu, integritas manusianya itu menjadi andalan paling utama. Nah, tapi ini bisa menyesatkan. Maka timbul ide, bagaimana kalau orangnya baik? Kan gitu. Kan boleh aja diperpanjang. Itulah yang menyesatkan. Itulah yang menjadi pembenaran untuk penyimpangan. Ya kan? Karena asumsinya akhirnya orang baik itu, padahal tidak ada orang baik selalu baik itu. Orang yang beriman itu ya yazid wa yanqus, naik turun. Gitu loh. Kebaikan orang itu naik turun. Bukan hanya kebaikan, iman aja naik turun. Itu dinamis. Karena di sekitar kita ini banyak sekali malaikatnya, tapi banyak sekali iblisnya. Nah, ini saling mempengaruhi. Itu. Maka kita tidak boleh berasumsi ada manusia sempurna. Tidak boleh itu. Kelihatannya aja kalau dalam politik itu waduh sempurna sekali orang ini, belasak belusuk terus, dekat sekali dengan rakyat. Tapi itu kan dunia realitas, dunia pasar. Jadi jangan kita larut dalam ya termasuk juga jangan juga membenci orang ya berlebihan, tapi jangan mencintai orang berlebihan juga. Karena masing-masing orang itu ada plus minus. Nah, gitu loh. Maka solusinya apa? Ya, the rule of law, not of man. Nah, itu apa yang dibayangkan Montesquieu itu, apa yang dibayangkan oleh Lord Acton itu, ya itu sebenarnya sunatullah, temuan dia kepada ilmu ya dari Allah, dari hukum kehidupan. Itu kan sunatullah juga. Nah, kira-kira begitu. Nah, buktinya dalam Al-Quran sudah dikatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, gitu. Imam sholat pun, jadi imam itu ada dua pengertiannya. Imam, pemimpin, ya, persona, imam, pemimpin norma, pemimpin nilai. Akhirnya gitu kan. Misalnya imam sholat. Nah, imam sholat kalau batal dia harus diganti. Gitu loh. Jadi tidak selalu sempurna. Dia harus mundur sendiri kalau kentut
gitu kan? Atau misalnya dia batal apalah gitu, dia mundur sendiri. Atau kalau bacaannya salah, ya kita kudeta. Walaupun dalam sholat boleh dikudeta, bacaannya salah melulu. Nah, itu misalnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sebaik-baik orang itu tetap kita harus rujuk kepada aturan yang disepakati bersama. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Lembaga independen yang juga terpengaruh politik, Prof. Dalam Ya, nah, penentuan. memang ada problem lain lagi. Jadi kita harus pilah satu persatu. Sekarang lembaga-lembaga yang kita buat independen ini, tapi dia dipilih di DPR. Ya tetap aja kemudian pengaruh politisasi. Sekarang sudah ada kira-kira 300-an pejabat ya yang harus dipilih oleh DPR. Gitu. Ini harus dievaluasi. Ada disertasi dari saya bimbing Saiful Anam atau kalau nggak salah itu, dia menggambarkan sudah terlalu banyak ini. Akibat dari keterlibatan DPR terlalu banyak ini, banyak akibat negatifnya. Misalnya, perhatian DPR untuk membuat undang-undang turun. Maka jumlah produksi undang-undang 20 tahun reformasi ini turun. Zaman Pak Habibie, saya stafnya, saya asisten Wapres, itu kita paling banyak membuat undang-undang baru. Gitu, ya kan? Nah, tapi sesudahnya turun terus. Kenapa? Waktunya habis untuk fit and proper test. Padahal fit and proper test itu tugas tambahan. Kan fungsi DPR itu kan legislasi, anggaran, pengawasan. Nah, varian dari pengawasan ini ialah kalau mau mengangkat pejabat harus dikonfirm. Jadi itu namanya kalau di Amerika the right to confirm. Setuju atau tidak setuju. Tapi sekarang bukan the right to confirm, tapi the right to elect. Maka dia bikin seleksi calon-calonnya. Jadi dia profit dan proper test. Padahal harusnya hanya right to confirm. Seperti misalnya ya Panglima TNI, Kapolri, oleh Presiden diajukan satu nama. Jadi dia tidak memilih, dia menyetujui atau menolak. Itu right to confirm. Tapi dalam praktek di Indonesia, bukan the right to confirm, tapi the right to select dan elect. Maka calonnya banyak, lalu diseleksi melalui mekanisme fit and proper test yang menyita waktu. Akibatnya pekerjaan utama turun. Nah, itu satu ya. Yang kedua, politisasi dari lembaga-lembaga yang dipilih oleh DPR itu tidak terhindarkan. Jangankan yang dipilih, ya, yang di right to confirm tadi, setuju atau tidak setuju, itu membuat misalnya jenderal-jenderal polisi, ya kan? Atau calon-calon hakim agung, ya harus merapat ke partai. Nah, ini harus dievaluasi lagi, tapi ini sendiri topiknya. Kan kita ini hanya bicara pembatasan masa jabatan, ya. Jadi gejala politisasi jabatan-jabatan publik itu di mana-mana terjadi, sehingga sesudah 25 tahun reformasi termasuk KPK pun begitu. Itu loh. Nah, coba itu KPU yang terakhir ini sesudah terpilih itu soan ke partai masing-masing mengucapkan terima kasih. Nggak benar itu. Nggak benar, masa soan sudah terpilih, ya memang belum dilantik, tapi soannya itu sudah menggambarkan ya ada transaksi. Itu nggak sehat, padahal KPU itu diidealkan sebagai cabang keempat. KPU itu. Kenapa cabang keempat? Dia harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dia cabang sendiri karena presiden peserta pemilu. DPR peserta pemilu. Pengadilan mengadili hasil pemilu. Maka KPU Bawaslu cabang keempat. Gitu loh. Dia tidak di bawah presiden, presidennya peserta pemilu. Nah, apalagi tunduk-tunduk kepada menteri. Lah presiden aja itu peserta pemilu, menteri siapa itu? Pembantunya peserta pemilu. Nah, maka KPU itu harus independen. Masa dia tunduk-tunduk kepada partai? Nggak benar itu. Nah, tapi ini soal praktek. Nah, saudara-saudara sekalian harus memahami trias politika, kuadrupolitika, makro dan mikro, dan larangan konflik kepentingan. Ya, jadi itu harus tercermin dalam bekerjanya
lembaga-lembaga negara itu. Nah, mumpung masih mahasiswa, mumpung baru dosen, belum menjadi pejabat, nah ini tanamkan itu pengertian dan kepribadian kita untuk menjalankan ketentuan mengenai pentingnya pembedaan dan pemisahan kekuasaan serta konflik kepentingan yang dilarang. Ya, oke. Saudari Windy Tia Utami, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Prof. Jimli. Ada beberapa poin yang menurut saya menarik, Prof, untuk dibahas selain pada perpanjangan masa jabatan dari lembaga itu sendiri, Prof. Jadi, seperti yang kita ketika perhatikan bersama bahwa di dalam lembaga negara Indonesia itu seringkali akhir-akhir ini tuh banyak lembaga-lembaga baru yang non-struktural sebenarnya dan independen. Contohnya yang paling saya soroti ada di bagian lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini ada salah satu yang menarik mengenai MK ini kan diatur di dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Prof. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda tugasnya dengan Dewan Etik seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai lembaga-lembaga baru yang notabene adalah non-struktural dan hanya diatur di dalam undang-undang, apakah seperti itu memang sesuai dengan cita-cita pasca reformasi atau justru akan timbul kepada arah over kelembagaan, Prof? Kemudian sebenarnya bagaimana idealnya lembaga-lembaga negara Indonesia itu agar bisa supaya benar-benar tertuju pada check and balances-nya dan fungsi dan tugasnya itu bisa terlaksana semaksimal mungkin. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Saudara Windy Tia Utami. Tadi pertanyaannya terkait dengan lembaga, khususnya lembaga penegakan etik sebenarnya ya, MK salah satunya atau juga MK, MA dan lembaga-lembaga lain, karena hampir semua lembaga negara punya lembaga etik ya. Seperti DPR juga punya MKD dan lembaga-lembaga tersebut ditambah dengan lembaga-lembaga tadi cabang campuran tadi menjadi over kelembagaan. Apakah itu baik atau tidak, Prof, dalam perkembangan atau dinamika ketatanegaraan dan bagaimana sebenarnya penataan ideal terkait dengan lembaga-lembaga tersebut. Terima kasih. Silakan, Prof. Jadi masalah kita ini banyak sekali. Jadi harus fokus dulu. Kita kan bicara mengenai struktur kelembagaan negara. Banyak sekali kompleksitasnya. Ya. Nah, tapi ada juga yang struktur internalnya. Jadi Dewan Etik itu kan internalnya MK. Dewan Etik, Dewan Pengawas dari KPK. Nah, itu saran saya dibicarakan sendiri. Jadi jangan campur aduk begini. Terlalu kompleks masalahnya. Ya. Jadi itu struktur internal, bukan lembaga negara yang terpisah. Itu kan fungsi internal. Nah, semua lembaga negara sekarang punya kode etik, semua organisasi profesi punya kode etik, dan ada lembaga penegak kode etiknya. Nah, itu topik sendiri, ada buku saya, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Saya ini sudah sejak lama sebelum reformasi menggagas soal etika politik dan pemerintahan. Ya kan? Itu yang kita gagas sejak lama, tapi sesudah reformasi, ini berkembang biak. Semua lembaga punya kode etik, lembaga penegak kode etik, semua. Nah, jadi saya mengusulkan ke depan itu kita harus menata bukan hanya rule of law, tapi juga rule of ethics. Gitu loh, bukan hanya sistem hukum, tapi sistem etik. Konstitusi itu bukan hanya hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Maka saya namakan norma tertinggi. Nah, itulah nomokrasi. Nomokrasi, kekuasaan oleh nilai. Nomo itu. Nah, norma. Norma itu ada norma hukum, ada norma etika. Maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ya norma tertinggi, baik hukum maupun etika. Nah, turunannya Undang-Undang Dasar, turunannya lagi ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang
etika kehidupan berbangsa. Nah, ini kita harus tata ulang. Saya suka menggambarkan, jangan hidup ini kita selesaikan dengan halal haram saja, benar salah saja, tapi juga baik buruk. Dalam Al-Quran ada 4 kali disebut ya urusan makan. Fakulu mimma ya rozaqakumullah halalan thayyiban. Nah, makanlah dari rezeki dari Allah halalan thayyiban. Nah, itu bukan halalan wa thayyiban, enggak pakai waw. Tapi halalan thayyiban itu satu napas. Jadi maksudnya kehalalan dan kebaikan itu jadi satu kesatuan. Tapi dalam hidup kan selalu kita dalam kenyataan itu selalu ngomong halal haram terus. Tapi baik buruknya dipisah. Padahal beragama itu harus utuh dua-duanya. Itu bukan halalan wa thayyiban tapi halalan thayyiban. Jadi ada 4 macam makanan. Ada makanan haram dan tidak baik. Nah, itu kita nggak disuruh makan itu. Ada makanan haram tapi baik, enak, baik sekali. Kita nggak disuruh. Tapi ada juga makanan halal, tapi tidak baik. Kita nggak disuruh juga, walaupun halal, tapi tidak baik. Yang kita diperintahkan oleh Al-Quran, makanlah makanan yang halalan thayyiban. Tanpa waw, berarti itu bukan dua komponen yang terpisah, tapi satu kesatuan. Cuma dalam praktek, kita ini hanya urusan halal haram saja. Nah, jadi bernegara juga begitu, bukan hanya legal and constitutional government, kita juga harus membahas, menerapkan, mempraktekkan good governance. Nah, istilah modern ini itu dari Quran. Halalan thayyiban itu. Jadi pemerintahan yang halalan sekaligus pemerintahan yang thayyiban, baik. Itu istilah bahasa sekarangnya, bahasa abad 21. Good government, good governance, ya, tata kelola yang baik. Kenapa kok muncul ide menggunakan istilah good government? Sudah 15 abad sesudah Al-Quran turun. Sudah ketinggalan zaman umat manusia sekarang. Tapi kalau saudara pelajari, itulah sumber inspirasi dari Quran. Good governance. Ya kan? Jadi orang sekarang tidak hanya bicara legal government, constitutional government, untuk gambaran tentang benar salah, tapi juga good government. Nah, ini harus dijadikan satu kesatuan konsepsi. Nah, jadi saudara-saudara, maksud saya ya, nanti saudara pretelin pengkajiannya kalau mau bikin tesis, bikin disertasi, jangan terlalu umum, satu persatu dibenahi gitu ya. Jadi bahkan sekarang ini saya mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar nanti, menata ulang KY. Saya ingin menghidupkan sistem etika ini berpuncak kepada Mahkamah Etika Nasional. Jadi nanti ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Etika Nasional. Nah, itu sudah keluar dari mulut Ketua MPR dalam pidato resmi ketika Pak Jokowi tahun 2019 dilantik. Itu Ketua MPR dalam pidato pengantarnya sudah menyebut pimpinan MPR Prof tadi sudah menyinggung terkait dengan etika dan juga tadi masa jabatan pimpinan lembaga negara, Prof. Kalau masa jabatan pimpinan lembaga negara itu harus dibatasi dan itu diatur, tetapi kan etika itu tetap harus ditegakkan, Prof. Jangan sampai kemudian aturannya sudah ketat, tetapi penegakan etikanya lemah karena abuse of power itu bukan hanya terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap etika juga, Prof. Seperti Prof. Jimli katakan bahwa etika itu adalah samudranya dan hukum itu adalah kapalnya, maka seharusnya penegakan etika dan hukum ini agar sinkron dan terintegrasi secara baik sehingga lembaga negara itu memang benar-benar kuat. Itu bagaimana, Prof? Ya, betul. Jadi selalu ada quote saya itu, hukum itu kapal, etika itu samudera, ibarat kapal, ibarat samudera. Kapal hukum tidak mungkin berlayar menuju tepian keadilan, pulau keadilan, nggak mungkin kalau air samuderanya kering, gitu loh. Jadi kalau bangsa ini akhlaknya rusak, bagaimana mau menegakkan hukum yang
benar dan berkeadilan, nggak bisa. Maka antara hukum dan akhlak, hukum dan etika itu harus saling menopang, gitu anunya. Nah, jadi tapi itu biarlah nanti dibahas tersendiri ya, itu yang tadi saya gambarkan. Ya, banyak topik kita ini bisa untuk etika ini saja bisa 20 doktor diperlukan. Nah, gitu ya. Tapi soal lembaga negara tadi itu belum selesai juga, banyak sekali ya yang bisa ditulis jadi disertasi. Pertanyaannya adalah sejauh mana wacana Mahkamah Etika Nasional, apakah sama dengan DKPP konsepnya, Prof? Terima kasih. Gitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya memprakarsai sesudah saya pensiun dari MK, saya diminta menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU tahun 2009 sampai 2011. Nah, itu sidang-sidangnya pertama kali kami memecat Ketua KPU Sumatera Selatan dari kampung saya. Nah, itu kita pecat, tapi sidangnya terbuka. Dia mengadu ke Polda. Malu karena sidangnya terbuka. Ini kan masalah etika harus tertutup, dan juga di media, di Kompas, di TV, Tempo itu dikritik. Ini apa-apa nih sidangnya ini kayak MK saja. Ini kan bukan MK, ini masalah etika. Gitu. Saya jelaskan biar aja, orang ini kan belum mengerti. Ya. Jadi memang banyak yang salah paham tentang etika, seolah-olah etika itu tidak boleh dibicarakan terbuka karena itu masalah privat. Itu satu hal. Tapi yang kita juga harus perhitungkan, ini bukan soal etika privasinya itu. Yang kita harus anggap lebih utama itu jabatan publiknya, itu milik publik. Gitu loh. Etika jabatan publik. Etikanya boleh jadi benar Anda harus tertutup, tapi jabatan publiknya itu semua rakyat berhak untuk tahu. Maka sidangnya terbuka. Kita kan membicarakan, apalagi di zaman medsos sekarang, orang dituduh melanggar kode etik, lalu dia memberi pembelaan diri secara tertutup. Orang nggak tahu apa ini, ya kan, tertutup. Nanti begitu diputus baru dibuka, orang tidak tahu prosesnya. Itu gimana? Maka saya memprakarsai sidangnya terbuka kayak di pengadilan. Inilah yang saya namakan peradilan. Gitu loh. Nah, waktu saya itu sesudah diterima, ditingkatkan jadi DKPP, bukan hanya DKKPU tapi termasuk Bawaslu juga. Ya sama, maka DKPP itu adalah lembaga peradilan etik pertama di dunia. Karena lembaga penegak kode etik di negara lain semuanya tertutup. Nah, akibatnya apa? Begitu Undang-Undang MD3 DPR 2014 kalau nggak salah ya, itu disusun, mereka mengikuti anjuran saya. Badan Kehormatan DPR diganti namanya menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Nah, itulah pertama kali ada undang-undang menggunakan istilah mahkamah untuk penegakan kode etik di DPR. Maka sudah resmi. Peradilan etik itu sudah hadir by law menurut undang-undang. Nah, itulah saya terus menggagas ya puncak dari sistem peradilan etik itu nanti Mahkamah Etika Nasional. Karena ini harus menjadi tempat ya terakhir untuk ya pembelaan diri, untuk kasasi atau untuk banding etik yang tertinggi, itu namanya Mahkamah Etika Nasional. Jadi semua lembaga negara, semua kepegawaian, semua lembaga organisasi profesi, kan semua kode etik semua. Semua punya lembaga, peradi juga punya, akuntan punya, notaris punya. Tapi contoh kasus ID dalam pengadilan kode etik memberhentikan Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Tuh, itu memecat begitu kayak hukuman mati itu. Nah, tapi Terawan itu tidak terima. Dan pejabat-pejabat eksekutif legislatif yang pernah jadi pasien dia, itu membela semua. Membela dia. Tapi tempat dia untuk kasasi di mana? Jadi nggak ada. Jadi dia diselesaikan hanya di internal organisasinya. Nah, ini kita memerlukan banding terakhir. Nah, itulah
Mahkamah Etika sekaligus untuk pembinaan sistem etik nasional yang masing-masing sistem kode etik ini beda-beda. Setiap organisasi itu beda kode etiknya. Nah, tapi mekanisme penegakannya harus dipadukan di bawah satu kesatuan mahkamah. Lalu mahkamah ini bukan diimbangi, tapi ditopang oleh komisi yudisial, yang komisi yudisial itu jadi hub. Semua pengaduan ke Mahkamah Etika melalui komisi yudisial. Dengan demikian komisi yudisial kita perkuat, bukan hanya berurusan dengan penegakan etika hakim, tapi etika hakim dan pejabat negara lainnya, pejabat negara serta jabatan publik lainnya. Jadi semuanya ke komisi yudisial. Sebaliknya komisi yudisial itu sekarang pekerjaan rutinnya mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, sebenarnya nggak penting itu. Mengusulkan pengangkatan hakim agung cukup dengan pansel di Mahkamah Agung diajukan ke DPR. Itu masa kita bikin lembaga negara khusus di dalam konstitusi hanya untuk saingan pansel. Jadi nggak perlu itu pansel. Fungsi pansel itu nah, KY itu fokus ke soal kehormatan jabatan negara dan jabatan publik semuanya. Nah, itu yang saya sarankan salah satu materi untuk perubahan kelima Undang-Undang Dasar yang akan datang. Menyetujui ide pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Jadi nanti sistem etik kita bernegara ini harus ditata ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Wulan. Izin bertanya untuk perkembangan lembaga negara seperti kekuasaan KPK yang kuat dan independen, kemudian kekuasaan DPD yang cenderung lemah, padahal DPD diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, sementara KPK diatur dalam Undang-Undang. Menurut Profesor, apakah hal tersebut ideal kaitannya dengan kekuasaan lembaga negara, Prof? Silakan, Prof. Ya, jadi KPK itu lahir karena tidak berfungsi primanya Kejaksaan Agung. Itu loh kan. Jadi Kejaksaan Agung itu ada bisa dipolitisasi, bisa jadi peralat oleh kekuasaan. Maka dibuatlah lembaga independen namanya KPK itu dengan undang-undang. Jadi begitu kira-kira sejarahnya. Sebenarnya kalau kejaksaan itu berfungsi maksimal dan independen gitu ya, bisa aja Komisi Pemberantasan Korupsi itu dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung. Itu salah satu fungsi kekhususan dari Kejaksaan Agung, itu ada komisi sendiri. Karena Kejaksaan Agung itu adalah dominis litis, pemilik perkara. Dalam negara hukum itu pemilik perkara itu kejaksaan. Kepolisian itu menunjang, maka dia penyidikan, tapi penuntutan nah itu kejaksaan. Jadi kalau mau terintegrasi kita perkuat kejaksaan. KPK itu masuk menjadi bagian, nggak usah dibubarkan, tapi dia dikoordinasi oleh Kejaksaan Agung. Itu idealnya begitu. Jadi boleh kita bikin kehususan begitu, tapi itu satu kesatuan terpadu. Tapi sekarang KPK ini di luar ya Kejaksaan Agung untuk memastikan dia independen. Maka eksistensi konstitusionalnya ya sama dengan Kejaksaan Agung. Ya sama-sama berdasarkan pintu masuk konstitusional pasal 24 ayat 3 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Nah, sama. Kejaksaan Agung diatur dengan undang-undang, KPK diatur dengan undang-undang. Maka saya namakan dalam buku-buku saya yang lain, dan sudah jadi ada juga disertasi yang menulis, jadi KPK Kejaksaan itu memiliki constitutional importance. Ya, pakai bahasa Inggris nih. Constitutional importance. Derajat kepentingan yang sama secara konstitusional dengan lembaga lain yang disebut dalam Undang-Undang Dasar. Misal, kepolisian dan TNI diatur dalam pasal 30. Nah, kepolisian itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kejaksaan tidak ada. Pertanyaan, apakah kepolisian lebih penting
Dari kejaksaan. Apakah kepolisian lebih tinggi dari kejaksaan? Jawabnya tidak. Dia sama-sama independen dan sederajat. Walaupun ya dalam proses penegakan hukum pidana, polisi itu penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penuntutan itu kejaksaan. Nah, jadi ada koordinasi. Nah, jadi dia dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana. Jadi tidak hanya gara-gara polisi disebut dalam konstitusi, kejaksaan tidak disebut dalam konstitusi, kita lalu menganggap kepolisian lebih tinggi atau lebih penting. Sama derajat pentingnya, itu yang saya namakan constitutional importance yang sama. Nah, KPK sama juga begitu, dia mempunyai constitutional importance yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mengenai KPK itu demikian. Nah, yang kedua mengenai DPD. Jadi saya kan masuk sekarang jadi anggota DPD. Maka saya jadikan buku untuk pelajaran dari dalam. Selama ini kan saya mempelajari dari luar. DPD itu termasuk saya ikut menggagasnya dulu. Awal-awal reformasi kan saya ketua tim reformasi bidang hukum dan konstitusi di Seknek zamannya Pak Habibie. Ya kan? Jadi perubahan pertama tahun 99 itu menggunakan banyak bahan dari kami itu. Nah, pertama dulu dan sudah dibukukan. Jadi senior-senior ada semua di situ, termasuk Profesor Ismail Suni, Nan Buyung Nasution, Harun Ar-Rasyid. Nah, saya ketuanya di Seknek itu. Nah, tim perumusnya dulu, ketua tim perumusnya bagaimana? Nah, saya sudah bukukan itu. Nah, jadi judulnya gagasan perubahan Undang-Undang Dasar dan sistem pemilihan presiden langsung. Itu tim kami yang nyusun, gitu loh. Nah, termasuk di situ kita menggagas Dewan Utusan Daerah. Cuma waktu lapor sama Pak Habibie, ada yang nyingkat DUT. Jadi masa DUT nggak enak bener. Jadi jangan Dewan Utusan Daerah, tapi Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Tapi banyak yang salah paham. Ini kok jadi bicameral, ini nanti negaranya federal. Pada banyak yang tidak setuju, terutama kelompok oposisi waktu itu, PDIP itu nggak keras sekali, nggak setuju dengan kewenangan DPD yang diimbangkan dengan DPR. Maka kesimpulannya, hasilnya DPD itu ya seperti sekarang ini, nggak ada kewenangan memutus yang berpengaruh pada sistem kenegaraan. Jadi sebenarnya ada dan tiadanya DPD itu sesudah kita alami selama 20 tahun terakhir ini sama, wujuduhu keadami sama. Jadi anggarannya besar, ya kan? Sibuk untuk budget driven. Kegiatan-kegiatan sibuk sekali. Banyak. Tapi tidak ada yang mengikat. Jadi kalau DPR nggak suka gitu, ya udah masuk kotak semua, gitu loh. Apalagi kalau DPD menampilkan dirinya anti partai, ya sudah semua partai nggak suka. Jadi akibatnya DPD ini perlu dievaluasi eksistensinya. Kalau menurut saya pakai istilah biar orang kaget gitu. DPD ini sebaiknya dibubarkan saja, ya, diubah menjadi praksi di DPR. Nah, kita hidupkan lagi utusan golongan dan utusan daerah. Namanya boleh aja perwakilan daerah, tapi dia menjadi praksi di DPR supaya dia ikut memutus semua hal, mulai dari legislasi, pengawasan, anggaran. Jadi aspirasi daerah itu memutus. Nah, tempatnya di mana? Di DPR, jadi praksi. Sebaliknya, utusan golongan kita hidupkan juga, tapi di MPR. Jadi praksi utusan golongan atau perwakilan daerah itu dia aktif, ya, terus menerus 5 tahun di DPR. Sedangkan praksi utusan golongan itu ad hoc kalau ada sidang MPR dia ikut hadir. Jadi dia tidak perlu tinggal di Jakarta, tidak perlu dikasih perumahan dan sebagainya. Dia hanya datang ke ibu kota kalau ada sidang MPR. Nah, sehingga dengan demikian utusan partai politik tercermin di DPR,
utusan golongan dan utusan daerah yang disebut namanya dengan perwakilan daerah itu kembali dihidupkan sebagai wujud dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia di MPR. Cuma yang utusan golongan ad hoc, yang ini permanen, yang perwakilan daerah. Jadi sejak reformasi utusan golongan itu ditiadakan, gitu loh. Padahal tahun 45 the founding leaders, the framers, ya perancang undang-undang dasar kita membayangkan MPR itu sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat dengan ditopang 3 sistem perwakilan. Perwakilan politik, partai, perwakilan fungsional, golongan, perwakilan teritorial atau regional atau daerah, perwakilan daerah. Jadi ini sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang utuh, lengkap, sebab di negara-negara lain, di negara yang bicameral biasanya itu 2 macam. Kalau di Inggris ada House of Lords, itu utusan golongan. Ada House of Commons, itu utusan partai. Kalau di Senat di Amerika ada House of Representative, itu di parlemen, itu partai politik. Tapi Senat, itu utusan daerah. Nah, oleh the framers Konstitusi Indonesia di BPUPKI ini digabung jadi satu, maka jadi 3, ya, perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan fungsional. Jadi usul saya DPD itu kita bubarin aja, diganti dia jadi praksi di DPR supaya lebih berfaedah untuk ketatanegaraan, ketatabangsaan ke depan. Ya, begitu saya kira ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong saudara-saudara untuk meneliti, membaca lebih banyak, ya, menulis, ya, hal-hal yang berguna untuk perkembangan ilmu dan praktek pembenahan negara kita supaya menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas jawaban dan juga tanggapannya terkait dari pertanyaan dari teman-teman peserta. Prof Jimli yang berbahagia, sedikit saya simpulkan terkait dengan materi tadi yang telah disampaikan oleh Prof Jimli, bahwa pada intinya demokrasi dalam suatu negara membutuhkan pengaturan, yaitu pengaturan untuk mengatur masa jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara sehingga dapat terbatasi atau dibatasi masa jabatan kekuasaannya, karena tidak adanya pengaturan dan tidak adanya masa jabatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Tetapi juga di samping pengaturan dan juga pembatasan masa jabatan juga perlu penegakan etika agar antara etika pejabat publik dengan hukum yang mengatur tentang pejabat publik itu bersinergi sehingga lembaga negara tersebut benar-benar sesuai dengan hukum dan juga berintegritas. Prof Jimli, terima kasih banyak Prof yang telah berkenan memberikan materi seminar atau webinar nasional pada hari ini Prof. Terakhir mungkin Prof, kata-kata motivasi atau kata-kata terakhir Prof untuk disampaikan kepada peserta, disilakan Prof sebelum saya tutup. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini memberi inspirasi, motivasi pada saudara-saudara sekalian untuk memperbaiki, ya, secara kuantitas negara kita ini sudah disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga sesudah India, Amerika Serikat, hingga Indonesia. Itu secara kuantitatif, maksudnya dari segi jumlah penduduk kita nomor 3. Tapi dari segi ranking kualitas, kita ini masih 64. Nah, masih jauh. Nah, begitu juga negara hukum, rule of law. Kalau RRC itu mengklaim dirinya negara hukum juga. Jadi kita adalah negara hukum terbesar keempat di dunia. Gitu loh. China, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nomor 4 kita ini. Tapi sekali lagi, ranking kualitas negara hukumnya 64 juga. Jadi ada tantangan, apalagi kita orang pondok pesantren, orang UIN, akrab dengan studi keagamaan, studi-studi Islam. Ini semua yang berkembang ini dalam dunia modern ini, itu ada rujukannya semua dalam tradisi Islam.
demokrasi, konsep negara hukum, konstitusi tertulis pertama itu di Madinah, gitu loh. Nah, jadi kita punya tanggung jawab sebagai umat Islam dan juga sebagai warga bangsa untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi dan negara hukum kita. Nah, maka semua dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, kalau di UIN itu atau di IAIN Fakultas Syariah dan Hukum, nah, itu punya tanggung jawab moral intelektual untuk mengawal ini demokrasi dan negara hukum. Apalagi saya ikut terlibat memberi masukan ketika IAIN berubah pertama kali jadi UIN. Maka saya sarankan dari awal dulu Fakultas Hukum aja namanya, jangan pakai syariah lagi. Oh, tapi para senior-senior itu takut kualat. Maka komprominya namanya Fakultas Syariah dan Hukum. Ya sudah, orang saya bilang, hukum kan bahasa Arab juga, ngapain pakai syariah lagi? Supaya tamatannya itu sama dengan Fakultas Hukum universitas lain, SH. Jangan lagi SAG, jangan lagi apa tuh SHI, SH aja gitu. Nah, jadi saya terlibat dari awal. Nah, sehingga ada tanggung jawab UIN ya untuk secara ilmiah gitu ya, berusaha mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama, ilmu syariah dengan ilmu hukum. Lah, ilmu hukum tuh bahasa Arab juga kok. Gitu. Jadi kalau mau menulis tentang negara, referensi jangan Al-Mawardi lagi itu udah ketinggalan. Gitu loh. Sama kalau sarjana hukum juga referensinya itu Montesquieu lagi, udah ketinggalan. Tapi lebih ketinggalan lagi Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Nah, coba sampai sekarang ini kurikulumnya masih mengacu kepada kitab kuning, kitab-kitab lama. Ini sudah ketinggalan zaman. Nah, bukan hanya trias politika yang dibahas orang, sekarang saya sudah membahas kuadru politika. Jadi saya berharap UIN Pekalongan ya, apa nih? UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, Prof. Ya, Pekalongan, UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini bisa salah satu UIN yang mempelopori reintegrasi tradisi ilmiah dari tradisi agama dan umum. Saya ini lulusan madrasah, tidak pernah sekolah umum saya ini, ya, cuma masuk UI karena zaman saya dulu pertama kali ada kebijakan dari madrasah boleh masuk perguruan tinggi umum. Nah, saya angkatan pertama. Saya itu belajar tarikh, tapi belajar juga sejarah. Lah, sejarah itu kan bahasa Arab. Sejarah bahasa Arab itu. Tarikh itu kan bahasa. Tapi kalau tarikh itu sejarah Arab, sejarah Rasulullah, tarikh 1, tarikh 2, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Islam. Itu namanya tarikh, ilmu tarikh. Tapi kali ilmu sejarah, itu Pangeran Diponegoro, kemudian Bung Karno, itu yang dipelajari. Seolah-olah ada dua ilmu pengetahuan yang berbeda, padahal itu sama-sama sejarah. Gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ada lagi geografia. Geografia itu di madrasah ada geografia, tapi ada ilmu bumi. Lah, cuma bedanya geografia itu ilmu bumi Arab. Sedangkan ilmu bumi, kita bicarakan mengenai bumi Indonesia. Nah, ini kan dua macam ilmu yang harus diintegrasikan. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu falak, ilmu tentang planet itu sama. Di antara ulama dan cendekiawan, ilmuwan sama. Gitu loh. Dulu itu ulama semua disebutnya. Cuma karena ada diferensiasi struktural, diferensiasi fungsional, nah itu kita beda-bedakan. Tapi integrasi substansinya yaitu emas suatu keharusan. Mudah-mudahan ini bukan topik baru ini. Nah, ini dalam rangka memberi motivasi pada saudara semua untuk kita bekerja lebih banyak, belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, menulis lebih banyak untuk perkembangan ilmu dan
kebijakan praktek meningkatkan kualitas dan integritas negara hukum dan demokrasi. Sekian saya kira, terima kasih ya. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jimli atas motivasi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Prof. Jimli semoga sehat-sehat selalu, Prof. Terima kasih banyak. Kami dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Jimli As-Sidiki. Dan juga pada peserta semua kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan. Webinar nasional hari ini kita akhiri. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.